Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini adalah seperti biasanya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Ayo, ketua kelasnya Ari dipimpin dulu berdoanya. Jangan ada yang ribut ya anak-anak kalau berdoa, biar berdoanya khusyuk dan diterima sama Allah. Kalau tidak ada yang berdoa, ibu akan menyuruh kalian maju ke depan untuk berdoa. Ayo berdoa dulu. Doa selesai. Nah, anak-anak, ibu mengabsen dulu ya. Siapa hari ini yang sudah hadir, ibu absen dulu ya. Amel hadir, Arif hadir, Aprilia hadir, Dwi hadir, Gina hadir, Dara hadir, Najwa, mana ini Najwa kok tidak berangkat? Nah, Najwa sakit ya, emangnya sakit apa Najwa? Oh, gara-gara hujan-hujanan kemarin. Nah, anak-anak, itu memperingatkan kita ya, kita tidak boleh bermain hujan-hujanan karena itu kita bisa sakit, kita bisa batuk, kita bisa pilek, dan kita bisa panas. Itu kan yang rugi kita sendiri, ya kan anak-anak? Iya, nah kita doakan saja ya, semoga Najwa cepat sembuh, amin. Anak-anak, ibu mau tanya ya, hari ini apa kabar anak-anak? Nah, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran hari ini. Kita itu harus bersyukur anak-anak karena kita diberi kesempatan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Nah, ibu ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus kontak dulu. Kita kalau memulai pembelajaran, kita harus pakai kontak dulu. Ayo sama-sama ya, biar kita kontak. Nah, hari ini kita sudah kontak belum anak-anak? Sudah dong. Nah, hari ini siapa yang piket hari ini? Sudah disapu semua belum halamannya? Ayo. Oh, Amel, kamu hari ini piket sama siapa? Sama Nabila sama Diana ya? Oh iya. Nah, biasanya sudah dibersihkan belum? Halamannya sudah disapu semua kan? Nah, anak-anak ya, pentingnya kita menjaga lingkungan sekitar kita ya. Kita harus menjaga pola hidup makan juga, harus menjaga kesehatan biar hidup kita tetap sehat. Nah, anak-anak ya, kalau tidak ada yang piket, bilang sama ibu, nanti biar ibu bilangin semuanya itu harus piket, kan sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema pekerjaan. Nah, apa sih pekerjaan itu? Ibu mau tanya. Pekerjaan itu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Seperti ibu ini, ibu mempunyai pekerjaan sebagai guru. Nah, apa sih nama-nama pekerjaan itu? Dan jenis-jenis pekerjaan itu ada dokter. Dokter itu bekerjanya di mana ya? Ada yang tahu nggak? Coba Anda sebutkan dokter itu bekerjanya di mana? Pintar di rumah sakit. Nah, kalau perawat juga di rumah sakit, kita juga di rumah sakit, di puskesmas. Nah, sekarang mau tanya ibu ya, kalau guru itu bekerjanya di mana sih guru? Di sekolah, pintar. Nah, kalau ibu mau tanya ya, yang menyopir kapal itu namanya apa ya? Nahkoda, pintar. Nahkoda itu juga pekerjaan. Pilot yang menyopir pesawat itu juga pekerjaan. Nah, sopir itu menyopir mobil. Semua itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Petani juga pekerjaannya di sawah. Nah, anak-anak ya, ibu mau tanya, kalian kan kemarin ibu suruh membuat ya gambar pekerjaan orang tua kalian, ayah ibu kalian ya. Bekerjanya sebagai apa, bekerjanya di mana. Anak-anak, oh
kalian itu di rumah tuh juga bekerja sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga. Nah, anak-anak ya, ibu rumah tangga itu juga bekerja apa aja? Memasak, menyuci, mengepel, menyetrika baju, menyiapkan makanan, itu bahkan juga sangat melelahkan anak-anak. Nah ya, ibu kalian meskipun nggak bekerja juga harus gambarnya biasanya lagi masak, apalagi apa itu kan pekerjaan ibu kalian. Nah, sekarang ibu mau membagi kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Nah, kalian kelompokkan ya. Gambar kalian itu gambar pekerjaan ayah dan ibu kalian. Nah, kalau kakak kalian juga ada yang bekerja boleh digambar. Nah, sekarang ya, kalian itu juga menuliskan ciri-ciri pekerjaannya. Ciri-cirinya bekerjanya di mana, petani itu bekerjanya di mana, di sawah. Dokter itu masih ingat enggak bekerjanya di mana? Di rumah sakit pinter. Dokter itu ada dokter gigi, dokter mata, dokter kulit. Nah, sekarang ya, kalian kan sudah selesai menggambarnya. Nah, sekarang ya perwakilannya maju. Ari, Dina, sama Bu maju ya. Nah, kalian itu maju mempresentasikan hasil pekerjaan kalian itu. Pekerjaan orang tua kalian. Kalian bekerja sebagai apa? Kerjanya di mana? Nah, anak-anak ya, Ibu mau memberikan contoh. Nah, sekali lagi Ibu mau tanya ya. Ini itu pekerjaan seorang apa sih ini? Pintar, guru itu bekerjanya di sekolah, dan ini polisi itu bekerjanya di jalan, menertibkan lalu lintas, itu apa itu namanya, menangkap maling, menangkap penjahat. Nah ini pekerjaan dokter, ini pekerjaan tukang sapu yang suka nyapu di jalanan itu, yang membersihkan jalan sampah di jalanan itu. Nah, anak-anak, siapa sih nanti yang kepengen menjadi guru? Ayo tunjuk tangan. Nah, ini mau menjadi guru, jadi harus rajin belajar membaca. Nah, siapa yang pengen menjadi dokter? Nah, kalau ingin menjadi dokter itu kita tidak boleh takut suntik, kita tidak boleh takut darah, kita tidak boleh takut dengan orang yang meninggal. Nah, kalau menjadi polisi itu kita harus kuat. Nah, kita pastinya kalau jadi polisi itu di jalan, menertibkan lalu lintas, menangkap maling, menangkap penjahat-penjahat itu. Nah, ayo sekarang maju dulu ya, ayo maju. Nah, oh iya, orang tuanya jadi itu guru. Nah, ibunya jadi apa? Juga jadi guru. Nah, semoga nanti kamu juga menjadi guru ya. Senang sekali. Nah, anak-anak pintar sekali mempresentasikan diskusinya. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, anak-anak ya, ibu sekarang mau menyuruh kalian untuk berhitung. Berhitung 1 sampai 50 saja. Ayo. Ketua kelasnya dipimpin. Berhitung 1 sampai 50. Ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, sudah selesai. Nah, jadi ya, ibu kenapa tadi menyuruh kalian berhitung 1 sampai 50? Anak angka 1 sampai angka 50 itu terdapat bilangan prima. Apa sih sebelumnya yang dimaksud bilangan prima itu? Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1. Jadi yang kalian hitung tadi ada yang termasuk bilangan prima. Jadi berapa saja sih bilangan prima yang lebih besar dari 1? Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 37, sama 43 pintar. Nah, jadi ya, untuk PR hari ini kalian itu harus
menulis angka 1 sampai 50. Jadi ingat enggak PR-nya ya? Menulis 1 sampai 50. Terus kalian itu menyebutkan bilangan prima yang 1 sampai 50 itu yang mana saja dari angka 1 sampai angka 50 itu ya. Nah, jangan lupa besok ibu akan periksa. Pokoknya ya, kalian harus menyebutkan dan menulis bilangan prima 1 sampai 50. Nah, anak-anak, di musim pandemi ini itu kita itu penting loh menjaga kesehatan itu. Apa sih yang harus kita jaga? Menjaga kesehatan itu yang pertama itu makan makanan yang sehat, menjaga pola makan yang teratur, minum vitamin, dan ya kita itu harus rajin berolahraga. Ayo coba anak-anak, kalian itu suka berolahraga apa saja sih anak-anak? Oh, kamu suka bermain voli, pintar. Kamu berolahraga apa? Dina, narator, pintar. Dan kamu, Tiara? Oh, suka itu bulu tangkis, pintar. Nah, anak-anak, siapa sih yang suka olahraga berlari itu sama berjalan? Berjalan itu juga termasuk olahraga loh anak-anak. Ayo siapa anak-anak? Oh iya, pintar. Nah, kita itu berjalan sama berlari itu juga harus dengan posisi yang benar. Gimana sih posisi yang benar itu? Nah, kita itu harus badannya tegak, tidak boleh kaku, dan kaki sama tangan itu harus berlawanan biar seimbang saat berjalan. Dan kita itu kalau berjalan harus ke arah depan. Nah, pintar. Jadi kita tuh berjalan itu harus mempunyai posisi yang benar seperti yang ibu sebutkan tadi. Nah, anak-anak ya, kalian tahu nggak sih ini itu apa? Air minum, dan ini juga ada minyak, ini juga ada air minum. Air minum itu apa sih? Nah, air yang kita minum sehari-hari itu. Nah, sekarang ya ibu mau tanya, air minum ini itu benda padat apa benda cair sih? Apa benda gas? Nah, anak-anak ya, ini itu benda cair, pinter. Nah, yang termasuk benda cair itu apa saja sih? Air minum, minyak. Nah, itu termasuk benda cair. Nah, kalau benda padat itu contohnya apa sih? Kayu. Kenapa kok kayu itu bisa disebut benda padat? Karena memiliki wujud yang tetap dan padat. Karena itu mempunyai wujud yang tetap. Kayu itu mempunyai wujud yang tetap nggak sih? Iya, karena disebut dengan benda padat. Nah, kenapa sih air itu disebut dengan benda cair? Karena memiliki sifat yang berubah-ubah menyesuaikan bentuknya. Nah, pintar. Sekarang benda gas ya anak-anak ya. Apa sih yang dimaksud dengan benda gas itu? Nah, benda gas itu adalah apa itu namanya ya anak-anak, memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah serta jarak antara partikelnya saling berjauhan. Itu namanya adalah benda gas. Pinter. Apa sih contohnya benda gas? Coba sebutkan yang ada di lingkungan sekitar kita aja. Apa sih? Pinter. Angin, oksigen, asap. Nah, itu semuanya adalah benda gas. Pinter. Nah, sekarang ibu mau ya, ibu itu mau menjelaskan tadi ya, kenapa kayu itu disebut benda padat atau memiliki wujud tetap. Nah, benda cair itu artinya memiliki sifat yang berubah-ubah, contohnya air. Dan benda gas itu sifatnya memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah serta jarak antara partikelnya saling
berjauhan. Nah, pintar. Sekarang tugas kalian ibu mau ya, setiap anak menyebutkan satu saja. Contoh benda gas apa, contoh benda cair apa, contoh benda padat apa. Coba ibu mau kalian menyebutkan satu-satu saja ya. Nah, sekarang coba dipikirkan dulu. Ayo, nggak boleh berdiskusi. Nah, dalam berdiskusi itu tidak boleh mencontek ya, tidak boleh mencontek. Nah ya, jangan berdiskusi, tidak boleh mencontek dan harus jujur dalam mengerjakannya. Nah, oh ya, pintar, kamu sudah menyebutkan. Nah, anak-anak ya, pembelajaran hari ini cukup di sini ya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Apa sih ilmu yang kalian dapatkan belajar hari ini? Nah, pintar. Nah, besok kita akan belajar tentang tema apa? Rumah adat ya anak-anak ya. Nah, baiklah ya anak-anak, kita ibu akhiri. Nah, anak-anak ya, ibu minta maaf jika ada salah menyampaikan materinya, jika ada yang kurang. Nanti ya, jika ada yang belum paham bisa ditanyakan sama ibu ya. Nah, karena waktunya sudah mau habis anak-anak ya. Nah, senang kan belajar hari ini? Iya, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Ibu tadi menyuruh PR apa? PR buat menulis angka 1 sampai angka 50. Nah, menyebutkan bilangan prima. Nah, anak-anak, ibu waktunya sudah habis ya. Nah, mari anak-anak, ibu minta maaf jika ada salah kata. Nah, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Nah, kita berdoa dulu ya sama-sama. Berdoa selesai. Nah, kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.